Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur buat waktu ini, di mana Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk datang dan beribadah kepadanya. Mari kita memuji, memuliakan Dia dengan menaikkan pujian, hormat bagi Allah Bapa. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa. Nats pembimbing buat ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini terambil dari Galatia pasal 3 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merespon firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian, Kukan bangkit. Berdiri bagi
Hukum Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 2 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan segala kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Biar karena kasih dan anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Bukan dengan barang yang fana. Kita naikkan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika dengan hati yang penuh penyesalan, kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai dengan 39 mengatakan, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merespon berita anugerah ini dengan pujian Nafir Rohani nomor 114 ayat 1 dan 2. Pujian Malaikat.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca petunjuk hidup baru buat kita semua pada pagi hari ini. Yang terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua yang mengatakan, "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Inilah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pemikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya dengan mempersiapkan diri kita dengan menaikkan pujian firman kehidupan. Firman kehidupan.
Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami. Kami boleh beribadah di tengah-tengah keluarga kami dalam ibadah online ketika kami boleh memperingati kembali hari kenaikan Yesus ke sorga. Kami berdoa ketika kebenaran firman Tuhan diberitakan, kiranya Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Pakai hamba-Mu dalam seluruh keterbatasannya ketika ia menguraikan firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, tema kita hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, beritakanlah pertobatan dan pengampunan dosa. Dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai yang ke-53, demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengadakan ibadah hari ini berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita di dalam ibadah online dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, pertanyaannya adalah mengapa kita harus memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Bila kita melihat kalender gerejawi, saudara-saudaraku, maka ada beberapa peristiwa-peristiwa besar yang kita rayakan di dalam hari raya gerejawi. Misalnya ketika kita merayakan Natal, kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, hari di mana Allah hadir menjadi manusia dan turut merasakan bagian-bagian atau sisi-sisi kehidupan manusiawi kita. Yang kedua, kita merayakan yang namanya Jumat Agung, yaitu di mana Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kristus yang telah memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang penuh kasih.
Dan yang ketiga, kita merayakan Paskah, peristiwa Yesus bangkit dari kematian. Kristus menang atas maut, Kristus menang atas kuasa kematian, yang menunjukkan bahwa Ia adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudaraku, hari ini kita merayakan yang namanya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. 10 hari ke depan kita juga akan merayakan peristiwa Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Kita memperingatinya sebagai karya mula gereja bangkit, pemberitaan Injil menyebar sampai ke seluruh bumi. Saudara-saudaraku, pertanyaan yang tadi yang saya lontarkan adalah mengapa kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Bukankah hari ini adalah hari di mana kita seharusnya bersedih karena Allah di dalam konteks kehadirannya di dalam dunia ini telah berpisah dengan manusia. Ia meninggalkan murid-muridnya untuk selama-lamanya di dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, pentinglah ketika kita melihat akhir dari pelayanan Tuhan Yesus atau akhir dari kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini, dan sebelum Ia naik ke sorga, pentinglah rasanya kita boleh melihat mengapa perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini kita perlu rayakan. Saudara-saudaraku, ada setidaknya 2 hal yang perlu kita renungkan yang menjadi makna kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama adalah Yesus adalah Mesias, anak Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak kehadiran Yesus ke dalam dunia menjadi manusia, pertanyaan-pertanyaan yang cukup terus dipertanyakan adalah siapakah pribadinya? Pertanyaan-pertanyaan siapakah Dia? Saudara-saudaraku yang terkasih, sampai hari ini pun banyak orang yang bertanya, siapakah Yesus? Apakah Ia layak disamakan dengan manusia? Apakah Ia layak disamakan dengan Allah? Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang yang berdebat tentang Yesus selama Yesus hadir di dalam dunia sampai hari ini. Tetapi saya mau membicarakan ketika firman Tuhan kita dengar hari ini, saya mau berkata kepada kita bahwa ketika Yesus naik ke sorga, dan sebelum Ia naik ke sorga, Ia menjelaskan siapa pribadinya. Ia adalah Mesias, anak Allah. Di dalam ayat 44 yang kita baca tadi, saudara-saudaraku, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kurang lebih 30 tahun, 3,5 tahun Yesus melayani di tengah-tengah dunia ini, saudaraku. Ia membentuk sebuah kelompok kecil, yaitu murid-murid. Ia mengajar, ia menyampaikan berita keselamatan. Ketika Yesus tampil pertama kali di Galilea, Dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah telah dekat. Ia menyembuhkan, Ia melakukan begitu banyak mujizat, saudara-saudaraku. Tetapi pertanyaannya, siapakah Dia? Saudaraku, kita mengetahui bangsa Israel kurang lebih 400 tahun mengalami masa kegelapan, di mana Allah tidak lagi mengutus yang namanya nabi, tidak lagi mengutus orang-orang pilihannya, sampai Yohanes Pembaptis hadir dan memberitakan berita pertobatan. Orang-orang Yahudi berpikir bahwa Yohanes Pembaptislah Mesias, tetapi Yohanes pun berkata, bukan, aku bukan Dia. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya ketika Yesus tampil, ada keraguan-raguan di antara murid-murid pada waktu itu, orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan termasuk Yohanes Pembaptis, saudaraku. Apakah Yesus Mesias? Saudaraku, di dalam Injil Matius kita menemukan bagaimana secara khusus Yohanes Pembaptis mengutus muridnya untuk mempertanyakan tentang Yesus, saudaraku. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang kedua sampai yang kelima, kita menemukan di mana dikatakan, sekarang ketika Yohanes yang ada di penjara
mendengar pekerjaan-pekerjaan Kristus. Ia mengirim pesan melalui murid-muridnya dan bertanya kepadanya, apakah engkau yang akan datang itu? Haruskah kami menunggu yang lainnya? Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, pergi dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang sakit kusta ditahirkan, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, dan kepada yang miskin diberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyatakan secara kesan bahwa dialah Mesias, ialah yang mengerjakan pekerjaan Allah, saudara-saudaraku. Dan sebelum ia naik ke sorga, dia juga berkata, Yesus menegaskan kembali, saudara-saudaraku, bahwa harus digenapi semua apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Ketiga kitab inilah, saudara-saudaraku, orang Israel selalu membacanya, saudara, yang menceritakan tentang kehadiran Mesias. Saudara-saudaraku, ini berarti Yesus adalah kegenapan tentang Mesias yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Saudaraku, kalau kita membaca kitab-kitab Taurat, khususnya kitab Ulangan, kita menemukan bagaimana Allah berkata bahwa suatu saat atau aku akan membangkitkan baginya seorang nabi seperti dari tengah-tengahmu sendiri. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Saudara-saudaraku, dan ia berkata kepada mereka seperti yang kuperintahkan kepadanya. Inilah nubuatan Yesus di dalam kitab Taurat. Kalau kita membaca mungkin di dalam kitab Kejadian bagaimana keselamatan Allah dinyatakan melalui Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Lalu bagaimana dengan kegenapan kitab-kitab yang lain, saudara-saudaraku? Kalau kita membaca kitab nabi-nabi, di mana kita menemukan bagaimana Yesaya bernubuat tentang kematian Kristus, saudara, penderitaan Kristus di dalam Yesaya 53. Kalau kita berangkat ke kitab-kitab Mazmur, beberapa hari yang lalu atau ketika kita merayakan Jumat Agung, kita menemukan bagaimana ucapan Yesus di atas kayu salib adalah ucapan yang dikutip di dalam Mazmur pasal yang ke-22, Eli Eli lama sabatani, yang menjelaskan tentang penderitaan Kristus. Dan Bapak Ibu kalau membaca lagi nanti di dalam Mazmur pasal 16, kita juga menemukan berita tentang kebangkitan Kristus di sana. Jadi saudara-saudaraku, sebelum Yesus naik ke sorga, dia menjelaskan, dia mencoba menegaskan kembali siapa pribadinya. Ialah yang telah menggenapkan seluruh kitab Perjanjian Lama, saudara-saudaraku. Jadi perdebatan, pertentangan tentang siapa Yesus tidak lagi menjadi sesuatu yang membingungkan murid-murid pada waktu itu. Yesus membukakan pikiran mereka. Kurang lebih 40 hari Yesus bersama-sama mereka setelah ia bangkit. Ia mengajar mereka, ia mengajak mereka, ia menjelaskan kembali bahwa apa yang tertulis dalam kitab-kitab Perjanjian Lama harus digenapkan, dan Kristus telah menggenapkannya. Sehingga saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita atau bahasan tentang siapa Yesus bukan menjadi sesuatu yang harus kita perdebatkan kembali di dalam iman Kristen kita. Kita sudah fix bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Ketika kita membaca Perjanjian Lama dan kita kaitkan di dalam berita-berita yang disampaikan oleh para rasul, kita menemukan, saudara-saudaraku, ada kesinambungannya. Bahkan Paulus di dalam surat Efesus berkata bahwa apa yang diberitakan oleh para nabi-nabi, apa yang diberitakan oleh para rasul, membicarakan tentang Kristus, dan Kristuslah batu penjuru itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang agak sulit ketika kita membaca firman Tuhan di dalam sebuah potongan demi potongan. Kadang-kadang kita tidak mengerti, kadang-kadang kita bingung dengan istilah-istilah. Tapi saudara-saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan dan memahami firman Tuhan dan melihat kesinambungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru,
Maka dibutuhkanlah pertolongan dari Roh Kudus ketika kita memahami, membaca dan mengerti. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, banyak orang yang hanya membaca nas-nas, tetapi ketika mereka tidak dipenuhi dengan kuasa, tidak dipenuhi dan tidak diilhamkan oleh Roh Kudus, maka mereka gagal memahami Injil. Mereka gagal memahami maksud Allah di dalam Kristus Yesus, dan mereka gagal memahami bagaimana mungkin Allah datang menjadi manusia, bagaimana mungkin Allah mati di atas kayu salib. Saudara-saudaraku yang terkasih, 40 hari kurang lebih saudara-saudaraku, Yesus perlu membuka pikiran murid-murid, dikatakan di ayat 45, sehingga mengerti kitab suci. Saudaraku, berapa tahun kita telah menjadi orang percaya? Berapa tahun kita telah beribadah? Berapa tahun kita telah mengikuti pelayanan-pelayanan? Pertanyaannya saudaraku, apakah Yesus adalah Mesias dalam hidupmu? Apakah Kristus penyelamat dalam kehidupanmu? Apakah engkau mengerti siapa Yesus dalam kehidupanmu? Inilah sebabnya kita perlu memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Karena di akhir pelayanan Tuhan Yesus, di akhir kebersamaannya dengan murid-murid, Yesus menjelaskan siapa Dia, dan Yesus menegaskan kembali apa maksud kehadirannya di dalam dunia yang berdosa ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus telah menjadi yang jelas dalam kehidupan kita adalah Allah, Ia adalah Mesias, anak Allah, maka ketika kita memperingati kenaikan Yesus Kristus, bukan hanya kita menerima Dia sebagai anak Allah, tetapi juga kita harus memberitakan tentang anak Allah itu. Maka makna yang kedua yang harus kita renungkan, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kenaikan Tuhan Yesus ini, bahwa kita orang percaya hanyalah alat untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar pengampunan dan pertobatan itu bagi manusia yang berdosa. Saudara-saudaraku, ini tidak mudah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau kita membaca kembali di ayat yang ke-47, Yesus berkata, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Yesus berkata, dan kamu adalah saksi-saksi dari semuanya ini. Saudara, kita adalah saksi-saksinya. Tetapi dalam kehidupan pelayanan murid-murid pada waktu itu, mungkin mereka bingung, mungkin mereka bagaimana harus menjadi saksinya, saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata di ayat 49, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa kepadaku. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yesus naik ke sorga, di dalam Injil Yohanes kita menemukan setidaknya ada janji yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke sorga. Ini menjadi yang sangat penting bagi kita orang percaya. Ini menjadi penting bagi murid-murid pada waktu itu. Yang pertama, Yesus berjanji menyediakan tempat bagi kita di sorga. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Yang kedua, Yesus menjanjikan bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus untuk kita orang yang percaya. Dan yang ketiga, Yesus berkata, supaya di mana aku berada, engkau berada. Yohanes 17 ayat yang ke-24. Saudara-saudaraku, ketika Yesus meminta murid-murid menjadi saksi-saksinya, ini adalah pekerjaan yang sulit. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah dimengerti, tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi melalui karya Roh Kudus, murid-murid akan dimampukan menjadi saksi-saksinya. Dan ini kita bisa temukan di dalam peristiwa turunnya Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saudara-saudaraku, setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, kita menemukan bagaimana murid-murid, kita menemukan bagaimana rasul di dalam gereja mula-mula berani menjadi saksi Kristus. Bahkan Petrus berkata, kita harus memilih
taat kepada Allah atau taat kepada manusia. Maka Petrus berkata, kita harus taat kepada Allah. Walau dilarang oleh negara pada waktu itu, pemerintahan Rom pada waktu itu, walau orang-orang Yahudi mengejar-ngejar, tetapi ketika ia dikuasai oleh Roh Kudus, ia tetap memberitakan Injil, ia tetap menjelaskan siapa itu Yesus dalam kehidupannya pribadi yang telah menyelamatkan, yang telah memanggil dia menjadi rasulnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya menjadi sesuatu yang mustahil pekerjaan pemberitaan Injil kita lakukan hanya dengan tenaga kita, hanya dengan uang kita, hanya dengan kekuatan kita. Tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa penyertaan Roh Kudus, maka pemberitaan pekabaran tentang pertobatan pun akan menjadi sia-sia. Karena Roh Kuduslah yang menginsafkan manusia, Roh Kuduslah yang menyadarkan manusia akan dosanya, dan Roh Kuduslah yang memampukan manusia melihat siapa itu Allah, melihat siapa itu Kristus, dan melihat siapa itu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, saudara-saudaraku, orang tidak akan mampu memahami karya Allah di tengah-tengah dunia itu. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika kita menjadi alat, menjadi saksi Kristus, maka seharusnya kita mengerti dan memahami siapa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, engkau tunggu sampai Roh Kudus itu dicurahkan, sampai Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kamu. Saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan sebagai alat Kristus atau alat Tuhan di dalam pekabaran Injil hari ini? Saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, marilah belajar bersaksi. Hidup kita adalah Injil terbuka bagi orang. Hidup kita adalah bait Allah yang terbuka bagi orang. Hidup dan perkataan kita adalah suara firman Tuhan yang terbuka, yang bisa didengarkan, yang bisa didengarkan, direspon oleh orang. Oleh sebab itu, marilah belajar menjaga hidup kita, belajar memberitakan Kristus, belajar menceritakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Melalui kehidupan kita, kita bisa menyampaikan tentang siapa itu Kristus. Yang kedua, saudara, belajarlah berdoa bagi penginjilan, saudara-saudaraku. Kalau hari ini sekali lagi saya menggerakkan jemaat supaya kita boleh berdoa di dalam rencana pembukaan pos kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita berdoa kiranya Roh Kudus menolong secara khusus untuk hambanya yang telah dipilih oleh Tuhan untuk boleh mengembangkan pelayanan yang ada di daerah Kemiling sana. Kita rindu saudara-saudaraku supaya melalui beliau, melalui gereja Kristus Tanjung Karang ini, nama Tuhan dimuliakan banyak orang-orang yang akhirnya mendengar dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang ketiga mungkin yang bisa kita lakukan, belajarlah membawa jiwa. Bawalah orang-orang datang ke gereja, bawalah orang-orang datang kepada Kristus, supaya melalui itu mereka akhirnya mengenal siapa Yesus, dan melalui itu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui karya Roh Kudus mereka diinsafkan akan dosa-dosa mereka. Jadi saudara-saudaraku, ketika kita merayakan hari kenaikan dari Tuhan Yesus ke sorga, maka dua hal yang perlu kita renungkan, maknai dalam kehidupan kita. Yang pertama, Yesus telah jelas, ia adalah kegenapan seluruh kitab Taurat. Ia adalah Mesias, anak Allah. Tidak ada lagi perdebatan di dalam pemahaman itu. Yang kedua, sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata, kitalah saksi-saksi dari semua. Saksi bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita, membawa kita kembali kepadanya, dan belajar memberitakan pertobatan, pengampunan dosa bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali dalam perayaan kenaikan Yesus ke sorga ini. Kami diingatkan siapa Engkau, siapa Yesus,
Engkau adalah Mesias, Anak Allah. Engkau adalah kegenapan seluruh kitab-kitab perjanjian lama. Dan kepadamu-lah Tuhan kami berserah. Kau juga memakai kami Tuhan menjadi saksi Tuhan, untuk boleh menjelaskan, untuk boleh memberitakan Yesus adalah Mesias, Anak Allah itu. Buka hati kami seperti Engkau membuka hati murid-murid. Buka pikiran kami seperti Engkau membuka hati pikiran murid-murid ya Tuhan. Supaya kami boleh sungguh-sungguh mengenal dan dipanggil menjadi saksi-Mu. Berkati gereja Tuhan di dalam pelayanan. Secara khusus kami berdoa untuk pekabaran Injil yang ada di Bandar Lampung ini Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Secara khusus jemaat-Mu Gereja Kristus Tanjung Karang. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami semua. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-Mu dalam pelayanan yang ada. Secara khusus ya Tuhan ketika kami boleh bersama-sama menggumuli ibadah online ini. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan selalu bekerja berbagai cara. Dan biarlah melalui pelayanan online ini Tuhan, jemaat pun diteguhkan, dikuatkan. Dan mereka boleh menikmati setiap ibadah dan hidup di dalam takut akan Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa negara kami, secara khusus terus di dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan berkati Tuhan, supaya kami sebagai warga boleh bersama-sama menjaga diri kami. Kami boleh bersama-sama menjaga kesehatan kami, menjaga jarak kami, supaya kami boleh bekerja sama dengan pemerintah melawan penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, bangsa kami akan merayakan juga hari besar di dalam Idul Fitri. Tuhan berkati seluruh keamanan, Tuhan memberkati menjaga bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan sebagai saudara-saudara kami yang mudik, yang bepergian. Tuhan tolong mereka, jauhkan juga mereka ya Tuhan dari virus corona ini. Sehingga penyelesaian virus ini boleh segera diselesaikan di tengah-tengah bangsa kami ini. Dan kami kembali hidup di dalam suasana yang baik, suasana yang normal. Kami menyerahkan semuanya ya Bapa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan berkata, Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan rasa syukur atas segala berkat dan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita sampai hari ini, dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Lalu pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nafi Rohani nomor 244 ayat 1 dan 3 akan mengiring kita di dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Yesus serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku
Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Tuhan pemelihara hidup kami, Allah yang memberkati kami. Terima kasih, hari ini kami bisa membawa persembahan kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu yang luar biasa di dalam kehidupan kami di masa-masa seperti ini. Terima kasih juga, hari ini kami bisa memberi persembahan. Sucikan dan kuduskan hati kami dan persembahan kami, biar ini menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah sumber pengharapan dan sumber berkat kami bawa persembahan ini. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Jemaat sekalian, marilah kita menyanyikan pujian pengutusan kita, Kitalah Gereja. Mari rasakan kasih-Nya di tempat kudus ini, di tengah-tengah saudara bersatu dalam kasih, biar persekutuan ini menjadi berkat selalu. Mari tunjukkan pada dunia kasih Allah besar. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai saudara sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.